Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mudik lebaran 2022. Pak Dirjen, THR merupakan salah satu hal yang terus diperbincangkan beberapa minggu ini, Pak. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Lebaran Idul Fitri. Untuk sejauh ini pemerintah juga memberikan berbagai bantuan jelang Idul Fitri. Salah satunya untuk meningkatkan atau memberikan pergerakan terhadap ekonomi masyarakat Indonesia terlebih pada masa pandemi COVID-19. Sejauh ini, Pak, seperti apa nih, Pak, untuk nantinya pembagian THR dan juga bansos jelang Idul Fitri ini, Pak? Ya, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita, perputaran ekonomi Indonesia ini sebagian besar ditopang oleh konsumsi, ya oleh konsumsi. Nah, konsumsi ini terkait dengan daya beli, ya atau kemampuan membeli. Nah, daya beli ini sangat tergantung pada uang yang kita miliki, begitu kan. Nah, karena itu pemerintah kemudian eh, memberikan ya THR kepada ASN, ya kepada ASN yang akan diberikan ini jumlahnya lebih besar dibanding tahun lalu dan lebih banyak yang menerima. Ya, tahun lalu ini yang menerima itu adalah ASN di bawah eselon 2 dan cuma mendapatkan THR berupa sebesar gaji pokok. Ya, tetapi di tahun ini karena ekonomi juga sudah berputar, sudah mulai terjadi pemulihan, begitu walaupun juga terjadi kendala karena perang Rusia dan Ukraina begitu, ya. Tetapi secara umum kita sudah bisa memberikan THR. Nah, THR tahun ini jumlahnya adalah gaji pokok ditambah setengah tunjangan kinerja atau tukin ya biasa disebut itu. Nah, akan diberikan H-10 buat ASN, pensiunan, TNI Polri. Nah, dengan THR ini diharapkan daya beli ASN ini meningkat. Jumlah ASN ini kan besar ya, jumlahnya besar sehingga dengan konsumsi ini roda ekonomi akan berputar. Dengan membelanjakan THR-nya, ini roda ekonomi akan berputar. Nah, Menpan RB menyarankan, oke belanjanya di daerah ya, begitu kira-kira supaya daerah juga mendapatkan efek ataupun dampak positif dari diberikannya THR ini begitu. Nanti kan mereka yang mudik akan belanja di daerahnya ya di tujuan mudik ini kan akan menggerakkan ekonomi di daerah juga. Nah, bukan cuma itu ya, pemerintah juga lewat Kementerian Tenaga Kerja ini kan mengeluarkan aturan ya bahwa perusahaan swasta wajib memberikan THR kepada buruh ya, kepada pegawai, kepada karyawan. Ya Hamin kurang lebih paling lamban itu kalau tidak salah itu ya sebaiknya 1-2 minggu sebelum Lebaran ya supaya masih punya ruang, punya waktu untuk membelanjakannya para karyawan, buruh ataupun pegawai perusahaan swasta ini. Ya, dan pemerintah akan memberikan sanksi kalau ada perusahaan yang tidak memberikan THR. Tetapi kalau ada perusahaan yang katakanlah karena kondisinya tidak mampu memberikan THR secara penuh atau mungkin tidak bisa ya, tentu saja harus diskusi, harus bicarakan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Kementerian Tenaga Kerja ini juga membuka posko-posko THR ya untuk memastikan bahwa buruh, pegawai ataupun karyawan perusahaan swasta ini bisa juga mendapatkan THR. Nah, yang ketiga untuk menstimulasi ekonomi juga adanya bantuan sosial, misalnya BLT minyak goreng yang diberikan untuk 3 bulan dalam 1 kali pemberian. Ya, jadi 1 bulan dapat 100.000, 3 kali berarti 300.000 itu dapat di awal. Ya, Presiden menekankan sebelum Lebaran BLT seperti BLT minyak goreng ini sudah dibagikan kepada masyarakat, sudah diterima oleh masyarakat sehingga
masyarakat pun bisa menikmati Lebaran, bisa membelanjakan uang itu untuk kepentingan atau keperluan Lebaran. Dan ini juga kan akan mendorong roda ekonomi ya. Ada 20 juta lebih ya ini yang akan mendapatkan BLT begitu. Ini kan berharga sekali bagi masyarakat tidak mampu ya untuk ikut serta juga menikmati Lebaran. Kira-kira seperti itu, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini terkait dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, apakah pemerintah sejauh ini melakukan percepatan penyaluran bantuan atau bahkan ini sesuai dengan tahap-tahapannya saja nih, Pak? Iya, pokoknya Presiden meminta sebelum Lebaran, ya sebelum Lebaran. Makin cepat tentu saja makin baik. Ya kalau kita baca berita-berita ini sudah mulai dibagikan. Ya Presiden sendiri 2 pekan lalu itu sudah membagikan secara simbolis di Jambi begitu ya. Kemudian juga di daerah-daerah lain sudah mulai dibagikan. Ya, jadi intinya dibagikan sebelum Lebaran, ya sebelum Lebaran. Tetapi kalau lebih cepat, ya lebih baik. Ya, ada yang sudah menerima kan kemarin itu bahkan H-3 minggu ya atau 3 minggu menjelang Lebaran itu sudah mendapatkan begitu ya. Ini memang bertahap dalam arti ya sebelum Lebaran, tidak boleh lewat Lebaran begitu. Sampaikan kepada masyarakat Indonesia terlebih yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2022, bagaimana himbauannya Pak antisipasi agar mudik Lebaran 2022 ini bisa berjalan dengan lancar, Pak? Ya, saya pikir ya pemerintah memfasilitasi ya mudik Lebaran 2022, tetapi kita eh, memfasilitasinya antara lain dengan pengaturan-pengaturan. Nah, karena itu kita juga meminta masyarakat bertanggung jawab dalam mudik, ya bertanggung jawab dalam arti mengikuti pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh yang diatur oleh pemerintah. Misalnya tadi ya harus vaksinasi booster, ya kemudian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya patuhi aturan lalu lintas yang nanti akan diberlakukan. Nah ini saya kira peran serta masyarakat justru yang penting karena ada 80-an juta lebih sampai 90 juta yang akan mudik. Jadi kuncinya adalah di tanggung jawab masyarakat juga pada dasarnya begitu ya, bukan hanya Ya. pengaturan atau fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira kita membutuhkan kerjasama kolaborasi sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar mudik 2022 berlangsung lancar, ya nyaman, aman, ya tidak menjadi klaster baru COVID-19 dan tidak ada hal-hal lainnya yang mengganggu keselamatan masyarakat. Baik Pak Dirjen, intinya pemerintah hingga saat ini terus melakukan berbagai hal untuk menyukseskan mudik Lebaran 2022. Dan bagi masyarakat yang ingin mudik, jangan lupa untuk vaksinasi booster agar mudik sehat dan juga nyaman. Pak Dirjen, terima kasih telah hadir dalam dialog juru bicara hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kami akan tetap tunggu informasi terbarunya dari Pak Dirjen tentunya dan pemerintah lainnya. Terima kasih Pak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Zanisa pamit, sampai jumpa.